Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Febra selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2B terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 2B terdiri dari Melody Syahila, Tiffany Audrey, Naswa Nazelia, Laura Angelina, Azel Matthew, Rahma Anissa, dan Chania Krudik. Oke, next. Masuk ke latar belakang. Oke. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini mengandung berbagai nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Tapi, semakin perkembangannya zaman, Pancasila ini mendapatkan banyak tantangan seperti tantangan global, perubahan sosial, krisis moral yang menuntut reaktualisasi Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman kembali terhadap akar budaya dan sejarah Pancasila, biar Pancasila ini gak cuma sebagai simbolik, tapi kita paham apa dari makna asli dari Pancasila tersebut. Oke, next. Rumusan masalah. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian, apakah akar budaya dan nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia? Bagaimana dinamika penerapan Pancasila dalam sejarah bangsa? Dan tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi. Juga bagaimana peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengkaji secara historis proses lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa, menjelaskan nilai-nilai filosofis dan budaya yang membentuk Pancasila, menganalisis perubahan makna Pancasila dalam masa ke masa, menunjukkan urgensi aktualisasi Pancasila di berbagai bidang kehidupan, dan membangun kesadaran generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akar sejarah dan budaya Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak dibuat secara asal-asalan dan sebenarnya tidak berangkat dari nol, tapi Pancasila itu merupakan penggalian dari jati diri masyarakat Nusantara sejak dahulu. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bahwa nilai-nilai Pancasila telah hidup sejak masa kerajaan Nusantara. Jadi kerajaan-kerajaan zaman dahulu seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, mereka sudah menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila seperti keadilan, keseimbangan, dan harmoni. Selain itu, masyarakat-masyarakatnya juga sudah menerapkan gotong royong, musyawarah, dan juga kekeluargaan. Jadi ketika mereka membutuhkan kerjasama, mereka melakukan gotong royong. Ketika mereka memiliki masalah yang harus segera diselesaikan, mereka melakukan musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua adalah bahwa Kerajaan Majapahit mengenalkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang sudah kita pelajari dari sekolah dasar, um, ada suatu kitab yang dikarang oleh Empu Tantular. Nama kitabnya adalah Kitab Sutasoma. Itu mengenalkan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan ini menunjukkan persatuan dalam perbedaan dan bahwa persatuan itu menguatkan kita. Lalu yang ketiga adalah bahwa akulturasi antara budaya lokal, Hindu-Buddha, Islam, dan Barat membentuk nilai khas bangsa. Jadi, ciri khas bangsa itu didukung oleh inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi itu adalah maksudnya budaya asing ke Indonesia, ke Nusantara, dan akulturasi itu adalah campuran antara budaya-budaya tersebut tanpa melupakan budaya aslinya. Jadi dari dulu masyarakat di Nusantara itu sudah selalu menerima kepercayaan-kepercayaan, beragam kepercayaan dan juga beragam budaya. Mereka tidak menolak masuknya agama Islam, Hindu-Buddha, Kristen, dan budaya-budaya Barat. Tapi mereka menerimanya tanpa melupakan budaya asli. Sehingga itu membentuk berbagai keragaman yang ada di Indonesia.
hingga kini, dan itu membentuk nilai khas bangsa Indonesia sekaligus menjadi karakter bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahwa Pancasila lahir sebagai hasil sintesis budaya, bukan ciptaan baru, melainkan penggalian dari jati diri bangsa. Seperti yang tadi, yang pertama sekali saya sudah jelaskan, Pancasila itu tidak dibentuk dari nol, tapi itu merupakan penggalian dari jati diri bangsa. Misalnya, oh ya, Pancasila juga dia sila-silanya tidak berdiri sendiri, tapi dia merupakan sila-sila yang menguatkan satu sama lain, yang mendukung satu sama lain. Seperti yang pertama, sila pertama adalah sila tentang ketuhanan, bahwa segala tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan atau harus berlandaskan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Yang kedua, sila kemanusiaan, yang berarti penghormatan terhadap martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah sila persatuan, yang berarti menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah sila demokrasi, yang berarti semua hal yang ada di bangsa Indonesia ini selalu berkaitan dengan demokrasi dan mengutamakan demokrasi dan musyawarah. Dan yang kelima adalah bahwa segala kebijakan yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan proses perumusan Pancasila. Jadi, awal munculnya gagasan sebelum kemerdekaan, semangat nasionalisme dan nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, serta keadilan sudah tumbuh di masyarakat Indonesia dan menjadi dasar munculnya ideologi Pancasila. Nah, yang pertama ada sidang BPPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh mengemukakan usulan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo yang menyampaikan konsep negara integralistik yang menekankan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang terakhir ada Soekarno yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang disebut dengan Pancasila. Lalu ada 1 Juni 1945 yang sudah saya sebutkan, yaitu Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Setelah itu ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu menyusun panitia 9 yang memuat rumusan awal Pancasila. Awalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi, dikarenakan Indonesia bukanlah negara yang hanya diduduki oleh atau masyarakatnya pada agama Muslim, jadi muncullah yang terakhir itu penyempurnaan oleh PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menghapus 7 kata pada sila pertama, menekankan bahwa sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang lebih universal, inklusif, dan dapat diterima oleh semua golongan agama. Agar dapat diterima seluruh rakyat Indonesia, akhirnya ditetapkan rumus resmi Pancasila dalam UUD 1945. Hasilnya, Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila dalam sejarah. Tentunya setelah ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila mengalami berbagai dinamika baik pada Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, dan juga era globalisasi. Pada Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, karena Indonesia baru terbentuk dan kondisi politik belum stabil, jadi banyak ideologi yang belum berkembang. Nah, beberapa kebijakan dan konsep penting pada masa tersebut adalah konsep Nasakom, ya, yang menyatukan 3 ideologi besar, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Lalu setelah itu ada Manipol Usdek yang merupakan singkatan dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Lalu setelah itu ada demokrasi terpimpin, seperti yang kalian tahu mungkin, di mana presiden menjadi pusat kekuasaan. Namun sayangnya dampak dari
penerapan Pancasila ini yang terlalu banyak dipolitisasi, akhirnya Pancasila kehilangan sifatnya sebagai pedoman moral universal dan akhirnya memuncak pada peristiwa G30 SPKI karena terjadinya dominasi dari ideologi komunis. Lalu selanjutnya, pada masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1995, itu diterapkan melalui P4 dan asas tunggal, stabilitas tinggi namun cenderung menekankan kebebasan. Ini dipimpin oleh Pak Soeharto, yang berfokus pada stabilitas nasional dan juga pembangunan ekonomi. Ini merupakan terjadi setelah kekacauan politik 1965, di mana pemerintahan di bawah Pak Soeharto menjanjikan memulihkan keamanan, ketertiban, dan juga ekonomi. Beliau mengenalkan kebijakan-kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Lalu ada Asas Tunggal Pancasila 1985, di mana Pancasila dijadikan satu-satunya dasar organisasi. Lalu, ada juga pembangunan nasional, yaitu Repelita, yang fokus utamanya adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Tapi ini ada dampak positif dan negatifnya. Kita akan membahas tentang negatifnya, yaitu kebebasan berpikir dan berpendapat dibatasi, kritik terhadap pemerintah dianggap anti-Pancasila, bahkan terjadi penyimpangan nilai-nilai Pancasila karena adanya praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu akhirnya Presiden Soeharto mundur pada Mei 1998. Lalu pada era reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang, ini merupakan Pancasila sudah menjadi demokrasi terbuka, adanya kebebasan politik, dan juga penegakan hak asasi manusia. Latar belakangnya adalah reformasi muncul sebagai reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa Orde Baru. Karena rakyat yang menuntut terus-menerus tentang demokrasi, keadilan, dan juga kebebasan. Nah, namun tantangan barunya adalah munculnya ideologi transnasional, yaitu liberalisme ekstrim, radikalisme agama, dan juga hedonisme. Lalu serta juga ada media sosial yang banyak memunculkan hoax, ajaran kebencian, dan polarisasi politik. Lalu, yang terakhir adalah era globalisasi yang diperkirakan dari abad ke-21 sampai sekarang, di mana banyaknya kemajuan teknologi dan juga budaya global, serta keterbukaan informasi. Tantangannya adalah berdampak negatif dari arus globalisasi tersebut, karena banyaknya masuk nilai budaya asing tanpa batas, serta juga banyak masyarakat yang menerapkan individualisme, materialisme, serta egoisme yang semakin meningkat, lalu identitas Pancasila dan nilai gotong royong yang semakin lemah. Namun, dampak positif dari era globalisasi masih ada, di mana kemajuan teknologi, pendidikan, dan peluang ekonomi global semakin mudah diakses, serta informasi yang lebih mudah dan terbuka. Selanjutnya saya akan membahas Pancasila sebagai hasil inkulturasi dan akulturasi. Yang pertama, Pancasila merupakan hasil perpaduan budaya lokal dan nilai universal. Sejak masa kerajaan, Indonesia sudah memiliki nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, nilai-nilai ini akan bersatu dengan ajaran luar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Lalu yang kedua, Pancasila bersifat terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman, yang memiliki arti Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi serta politik tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pedoman bangsa. Lalu poin ketiga, Pancasila menjadi fondasi moral dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peran untuk menuntun masyarakat untuk bersikap adil, toleran, dan menjunjung tinggi kemanusiaan, serta gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai alat nomor satu, pedoman etika publik, dan dasar pembangunan karakter nasional. Pancasila memiliki peran untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Baik, di sini
Izinkan saya menjelaskan mengenai organisasi dan tantangan akulturalisasi dan Pancasila. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, menurunnya pemahaman generasi muda. Pancasila hanya dihafal tanpa dihayati maknanya. Ini dipengaruhi sistem pendidikan yang kurang membentuk karakter, lemahnya keteladanan, serta pengaruh budaya luar yang individualitas. Yang kedua, disinformasi dan radikalisme digital. Media sosial menjadi sarana penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan ideologi ekstrim yang mengancam persatuan bangsa. Selanjutnya, disintegrasi sosial dan individualisme. Eh, ini melamahnya semangat gotong royong dan menurunnya solidaritas sosial bangsa. Selanjutnya, solusi dan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut, yang pertama, pendidikan karakter berbasis Pancasila di semua jenjang pendidikan. Nah, seperti menanamkan nilai moral, tanggung jawab, toleransi, dan gotong royong dalam seluruh jenjang pendidikan. Selanjutnya, penguatan literasi digital dan yang beretika dan berkeadilan, seperti membentuk kemampuan berpikir kritis, etika bermedia, dan tanggung jawab sosial dalam dunia maya. Terakhir, revitalisasi nilai gotong royong dalam kehidupan sosial dan digital, seperti menumbuhkan solidaritas sosial, kolaborasi, dan kepedulian di dunia nyata maupun digital. Terima kasih. Eh, Kemudian izinkan saya menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus dari perpecahan nilai persatuan dalam kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil tahun 2015. Permasalahannya adalah terjadinya intoleransi agama ekstrim, yaitu pembakaran gereja sebagai manifestasi ketidakmampuan atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang nilai persatuan Indonesia. Sila ketiga. Nah, dalam permasalahan ini, eh, eh, No- Noto Na- Noto Nagoro menjadi tokoh penting yang banyak menafsirkan Pancasila dari sudut pandang filsafat dan hukum. Pancasila yang sejatinya merupakan dasar moral justru dijadikan alat politik hingga mengaburkan makna sejarahnya sebagai hasil konsekuens nasional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai Pancasila dari ideologi pemersatu menjadi instrumen kekuasaan. Solusi yang diajukan oleh para peneliti adalah mengembalikan kajian Pancasila pada landasan historis yang objektif, melakukan reinterpretasi nilai-nilai Pancasila secara kritis, dan mengintegrasikan pendekatan sejarah, filsafat, dan politik agar Pancasila tetap relevan sebagai dasar moral dan ideologis bangsa. Kemudian solusinya lagi adalah untuk mengedukasi agama, keluarga, komunitas, dan sekolah yang terus-menerus untuk membangun toleransi dan pemahaman atas pluralitas. Kemudian juga mendorong dialog antar tokoh agama dan masyarakat untuk membedakan ketegangan, menjalin kerjasama lintas kelompok, dan penegakan hukum atas tindakan intoleransi agar menjadi efek jera dan menunjukkan bahwa persatuan adalah nilai yang dilindungi secara negara. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka dari makalah kami. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa materi yang sudah kami sampaikan bisa teman-teman mengerti. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.